Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview salah satu motor atau unit yang ada di depan saya, yaitu Honda Blade Carbu Special Edition. Kenapa dibilang Special Edition? Karena ini tuh Blade Carbu terakhir, kalau nggak salah itu yang terakhir itu di 2013 gitu. Nah, kita akan mereview. Biasanya saya tuh kalau mereview tuh stok motor jualan saya. Nah, kali ini saya akan coba mereview motor pakaian saya sehari-hari gitu, karena saya sehari-hari pakai motor kesana kemari pakai motor ini. Terus saya seminggu sekali Purwakarta Cibiru Bandung saya pakai motor ini. Nah, apa sih min plusnya dari motor ini gitu, enak nggak sih dipakainya gitu, rekomendasi nggak sih di tahun 2026 masih pakai motor ini gitu. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana rasanya pakai motor ini dan apa saja kekurangan dan juga kelebihan dari motor Honda Blade Repsol ini. Oke. Sebelumnya ini unit pakaian saya pribadi, bukan stok ready, stok jualan. Saya kurang lebih pakai ini unit kurang lebih ada 3 tahun atau maju 4 tahunan lah ya, lumayan agak lama juga gitu. Nah, ini suratnya komplit. Dia BPKB-nya ada, STNK-nya juga ada, dia pajaknya isi panjang, kalengnya juga isi panjang, pakurnya juga ada, sertifikatnya ada, dan gak kalah penting buku pedoman pemilik blade dan juga buku servis dan garansi blade-nya juga masih ada. Jadi biasanya kan kalau beli motor tuh cuman ada STNK, BPKB, pakur, sertifikat, tapi ini buku pedoman, buku-bukunya juga masih ada lengkap. Karena apa? Ini motor pakaian pribadi, bukan motor stok jualan. Biasanya kalau motor stok jualan mah cuma ada dua gitu, STNK atau BPKB doang, atau BPKB, STNK sama sertifikat dan juga pakur. Karena ini motor pakaian pribadi, jadi bener-bener disayang, dijaga gitu. Nih buku-bukunya masih lengkap gitu. Jadi barangkali sebelum saya lanjut review, ada yang minat dengan motor ini, boleh mangga gitu. Nah, oke, langsung saja ke bagian tampak depannya. Nah, untuk bagian tampak depannya itu dia lampunya masih menggunakan lampu bohlam. Kelistrikannya dia masih AC, belum saya ganti-ganti ke DC karena saya sukanya itu motor-motor yang standar orsinilan pabrik gitu. Nggak suka diginiin, nggak suka spekan ini, walaupun saya suka, tapi buat motor pakaian pribadi mah saya lebih suka standar ting-ting gitu ya. Ini lampunya masih kayak lampu model ayam ya. Tuh, lampu-lampu kuning kayak gitu. Dalamannya juga reflektornya dia masih bagus, belum ada rusak atau apa-apa. Biasanya kalau yang makainya jorok atau apapun itu, dia dalamannya itu udah rusak, tapi ini masih herang, masih bening loh, orsinil ya, bukan lokal. Tuh, masih bagus. Catnya juga dia orsinil ya, malum gitu ya, wajar pemakaian. Terus di sini sama saya ini tuh ditambah lampu alis gitu ya, jadi ya lumayan ditambah lampu alis jadi agak cakep dikit-dikit gitu ya. Nah, ini catnya masih standar Orion, dan untuk ban depannya itu saya pakai ukuran 70-90R17. Saya ini kurang lebih 3 tahunan Purwakarta Bandung, tapi ini motor, apalagi ini bannya, ini kuat gitu. Ini tuh produk dari JRC gitu ya. Ini kuat, masih lumayan tebal, belum pernah ngerasain kempes, nauzubillah ya, belum pernah ngerasain kempes juga, masih tebal gitu. Kaki-kaki depannya dia empuk, enak. Pokoknya kalau ada jalan jelek, biasanya kan kalau motornya nggak terawat tuh ada jalan jelek, jeduk. Nah, ini masih empuk, ngayun gitu. Nah, enak pokoknya. Malah kampas depannya dia udah cakram, yang belakang juga dia udah cakram karena ini udah double disc. Dan ini salah satu alasan kenapa sehari-hari saya suka pakai motor ini. Salah satunya itu dia kampas rem depan dan juga belakangnya udah cakram. Jadi kalau kondisi kita lagi kenceng dan ngerem ngeradak itu enak, langsung pakem tek. Nah, langsung diam. Beda dengan motor yang kampas rem belakangnya masih tromol, kalau kondisi lagi kenceng kayak ngegolosor gitu. Kalau ini mah depan cakram, belakang cakram, jadi dipakai ngerem tuh enak, pakem gitu, enak lah pokoknya mah gitu. Dan ini untuk gearbox speedometer, ini kabel speedometernya masih ada. Dan ini spionnya saya menggunakan model spion klik gitu ya. Kadang ada orang yang suka ganti spion tuh pakai model-model spion yang lebih kecil, atau ada bahkan yang dipakai disimpan di sini gitu buat gaya gitu. Karena saya lebih mengutamakan fungsi bukan gengsi gitu ya. Jadi saya ganti kaca spion yang lebih lebar. Jadi ketika posisi saya duduk, ngelihat ke spion kiri dan juga kanan tuh lebar, kelihatan semuanya di bagian belakang. Jadi ya
utamakanlah kalau pakai motor itu mengutamakan fungsi bukan gengsi apalagi gaya gitu ya. Nah di sini tombol lampu jauh dekatnya di sini, ini klakson, ini sen, dan ini untuk kalau pagi-pagi susah nyala gitu ya, tinggal tarik ke sini terus ke sini lagi, masih fungsi semuanya ya. Ini indikator lampu jauh dekat, ini indikator sen, ini bensin, ampere bensinnya juga masih nyala gitu ya. Ini indikator netral 1 2 3 4 juga masih nyala gitu. Nah ini untuk dashboardnya, di sini ada buat gantungan barang lumayan kuat, ini gantungan barang kanan kiri saya pakein gantungan barang, dan maklum gitu wajar pemakaian udah kayak gini gitu ya catnya, nggak apalah, yang penting mesinnya markotop gitu ya. Dan ini untuk kuncinya dia masih ori guys ya, kuncinya masih ori. Jadi kalau lihat kuncinya ori guys ya, bukan kunci yang habis diganti lokal, ini kunci masih ori dari pertama keluar pabrik, belum pernah diganti-ganti ya, ori pokoknya utuh. Dan juga kuncinya juga belum dol gitu, bisa kita buktiin. Kalau misalnya dol, posisi kunci kontak on tuh dia bisa ditarik, tapi ini ditarik macet karena apa? Kuncinya masih bagus gitu. Oke, lanjut aja. Ini buat persnelnya, dia 4 percepatan, 1 2 3 4 ke depan dan 4 3 2 1 ke belakang gitu. Nah ini untuk standar sampingnya, standar 2, dan ini untuk gearnya. Dia gearnya itu sama saya belum diganti ya. Dia tuh kalau nggak salah tuh pakai ukuran yang 37 tuh, pakai ukuran gear kecil 37. Saya tuh nyamannya tuh pakai ukuran yang 40, karena ketika saya pakai, pengalaman saya tuh tenaganya jauh lebih enak gitu. Nah karena waktu itu saya udah diganti pakai gear ukuran gede yang ukuran 40, terus kebetulan ada konsumen yang pengen gear yang ukurannya gede, ya udah gear yang saya dijual saya pakai gear yang kecil gitu ya. Nanti lah kalau ada rezekinya, atau misalnya konsumen yang beli motor ini pengen pakai gear yang gede, gampang saya ganti pakai yang gede aja. Cuman main plus ya, kalau gear gede itu enak buat ditanjakan, salip menyalip ditanjakan, wah bedas. Tapi kalau di jalan lurus itu dia ngegerung gitu. Nah kalau gear yang kecil ditanjakan dia tenaganya ya kurang lah gitu ya, tapi kalau di jalan lurus dia enak kenceng, jadi lincah lah gitu, jadi min plus gitu. Kalau yang gede enak ditanjakan, kalau yang kecil enak di trek lurus gitu ya, min plus lah gitu ya. Dan ini untuk ban belakangnya sama, saya beli baru tuh sama ban yang depan gitu, masih lumayan bagus gitu ya, belum pernah ngerasain kempes, alhamdulillah. Dan sebleker belakangnya dia warna merah, biasanya kan warna hitam gitu kalau blade yang biasa. Karena ini blade yang Repsol, semua blade Repsol itu dikasih sebleker belakangnya itu warna merah, jadi kelihatannya lebih elegan gitu ya. Dan di sini sama saya ditambah lampu, ini lampu kolong, jadi ya lebih apa ya, buat variasian lah gitu, walaupun gak terlalu bagus-bagus amat tapi lumayan. Dan di sini untuk colokan buka bagasi, di sini juga dia ada lampu penerangan ke apa namanya, plat nomor dia masih nyala normal. Ini switch remnya semua masih nyala, sensor semua masih nyala, dan ini knalpotnya juga bagus gitu ya. Standarnya kayak gini, bening, gede, bisa buat ngaca juga gitu ya. Kalau lagi di jalan terus nggak ada kaca, terus bisa ngaca. Nah ini emang ciri khasnya banget gitu, blade karbu tuh suaranya itu apa ya, emang ciri khas banget, apalagi kalau kondisi kenceng. Jadi istilahnya kalau kata bapak-bapak mah kayak wrecking gitu. Waktu itu saya pernah punya stok jualan blade karbu kayak gini, dia tuh punya blade 125, minta barter sama yang karbu. Oke saya kasih, katanya alasannya kalau blade yang karbu tuh suara knalpotnya tuh kayak wrecking gitu. Saya ketawa di sana, kata bapak-bapak teh enak cina digas-gas tuh gitu, suara knalpotnya tuh ciri khas, beda sama yang blade 125 injeksi, suaranya itu ya gitu lah ya. Nah yang tadi saya katain, dia rem belakangnya udah cakram, depan belakang dia udah cakram, peleknya depan belakang warna oranye karena yang Repsol tuh bawaannya warna oranye gitu ya. Ini pijakan belakang, itu engkol selahan, dan ini tampak bagian belakang gitu ya. Oke, biar nggak usah lama-lama kita coba nyalain guys ya. Starternya sekali toel, kita kontakin, cet, starter sekali toel. Duh, mantep gitu ya. Mesinnya adem, ayem, halus, nyaris starter tengah. Cuman yang namanya di video dia nggak akan jelas gitu ya.
Nah, mesinnya dia adem ayem. Kita coba bagian indikatornya dulu, kita cek ya. Nah, indikatornya dia nyala ya, lampu jauh dekat. Maaf, indikator jauh dekatnya dia nyala. Indikator sennya dia nyala ya. Oh, dia nyala. Indikator sennya juga dia nyala. Oh, kan nyala kan? Dan 1 2 3 4 kita cek ya. 1 2 3 4 netral. Normal pokoknya sama indikator. Ampere bensin juga dia masih nyala ya. Bensinnya irit banget. Saya ngisi di Cikadu Purwakarta, terus nyampe ke Cibiru Cileunyi itu Cibiru Cileunyi sampai Cibiru Bandung tuh beneran Cibiru saya 20.000 cukup gitu, masih ada sisa dikit. Jadi emang bensinnya irit banget. Saya juga nggak tahu ini 1 banding berapa, tapi saya ngisi 2 liter dari Purwakarta Sukatani ke Cibiru Bandung tuh beneran masih ada sisa gitu. Hitunglah sama teman-teman berapa 1 banding berapa. Intinya saya bilang motor ini tuh yang pertama kelebihannya rem depan belakang cakram, yang kedua bensinnya irit, yang ketiga mesinnya itu bandel banget. Kenapa bisa dibilang bandel? Ini tuh semesin dengan repo absolut. Nah, mungkin teman-teman pernah nyoba motor repo absolut atau pernah juga nyoba motor blade karbu. Wih, emang enak gitu tarikannya. Saya pernah punya atau bahkan beberapa kali saya pakai gitu ya. Purwakarta Bandung tuh pernah nyoba pakai Supra 125 yang karbu atau yang injeksi gitu. Emang enak tenaganya, tapi buat tarikan bawah nih, tarikan ketika awal mula ngegas, tarikannya jauh lebih enak blade karbu. Saya berani buktiin karena saya pernah punya Supra 125 yang Batman yang udah injeksi juga saya udah pernah punya, yang masih karbu juga saya udah punya. Saya juga pernah nyoba Supra 125 yang helm in 3 kali pernah nyoba. Tenaganya emang jauh enak blade ini gitu. Tadinya saya tuh kalau pas nyoba Supra 125, kalau tenaganya lebih enak sih saya mau tuker ke Supra 125 karena lihat cc-nya gede gitu 125. Tapi ternyata walaupun ini cc-nya 110, buset lah. Kalau sama-sama mesinnya standar, oke, saya berani tes larinya gitu. Kenapa? Karena saya pernah nyoba gitu. Ini hitungannya sama-sama standar ya. Saya nyoba yang punya saudara Supra 125 yang injeksi ya gitu, yang Supra 125 yang karbu ya gitu, tapi speknya sama-sama standar ya, nggak ada yang dirubah sama sekali gitu. Ternyata lebih enak yang blade karbu ini gitu. Makanya saya luar kotaan atau kemana-mana warawiri saya lebih suka pakai motor ini. Ini salah satu alasan saya pakai motor ini gitu ya. Mesinnya bandel, tenaganya enak banget. Kalau tenaganya pengen lebih enak, ganti gear belakangnya pakai ukuran yang 40. Atau apalagi kalau misalnya teman-teman punya modal nih, punya uang, bisa dioprek dikit mesinnya gitu. Standar juga menurut saya udah cukup, udah bagus, tapi dirubah ke ke yang lebih racing mungkin lebih enak, apalagi ditambah kupling manual gitu, karena ini kan kuplingnya kupling otomatis gitu ya, masih standar pabrik bawaannya gitu. Pokoknya pengalaman saya 3 tahun, kurang lebih 3 tahun saya pakai motor ini. Saya seminggu sekali Purwakarta Bandung, kaki-kakinya enak, tenaganya enak badak banget, mesinnya bandel, bensinnya irit, ban depan belakangnya cakram, tampangnya juga nggak terlalu kalah gitu ya, walaupun udah 2026, enak lah pokoknya dilihatnya. Apalagi kalau catnya dicat ulang lagi gitu ya, mungkin lebih rapih gitu ya. Nah, mungkin itu kelebihan yang menurut saya tuh enak gitu buat motor ini. Mungkin kalau buat kekurangannya satu, dia bagasinya nggak terlalu gede gitu ya. Jadi bagasinya cuma muat buat ya beberapa kunci-kunci cadangan kayak kunci busi, kunci kayak biasalah. Terus buat jas hujan gitu. Jadi bagasinya nggak terlalu gede-gede amat gitu. Mungkin itu sih. Sama satu lagi, tangkinya dia nggak terlalu gede gitu. Ketika saya baca di buku pedoman sini tuh, tangkinya itu bisa isi 3,7 liter dan ronnya itu minimal 88 ketika saya baca gitu ya. Ronnya itu minimalnya tuh 88 kalau zaman kemarin berarti kayaknya premium deh. Terus etanolnya itu minimal itu ketika saya baca di buku pedoman ini tuh minimalnya 10% gitu ya. Karena kan sekarang katanya etanolnya diisi pakai yang 10% gitu ya. Nah, bisa dibaca tuh RON 88. Terus mana ya tadi terus. Nah, jangan memakai bensin yang mengandung lebih dari 10% etanolnya. Jadi buat isi pertalite sih lebih aman, cuman di buku panduan ini dijelaskan
jangan, lebih baik jangan pakai etanol yang 10% gitu, atau lebih baik pakai RON yang lebih tinggi dari 88 gitu ya. Nah, jadi kalau isi Pertalite juga udah cukup sih, cuman ya lebih enaknya diisi Pertamax gitu ya, atau Shell gitu. Tapi Shell kan sekarang udah jarang gitu teman-teman ya. Terus tadi juga saya tuh baca kalau terjadi knocking. Jadi knocking itu suara letupan knalpot pada kecepatan mesin stabil dan beban normal. Gantilah bensin yang ada dengan yang baru. Jadi kalau misalnya ada dipakai nih ya, ada beletuk beletuk beletuk, nah itu teh penyebabnya kalau baca dari buku pedoman itu dari bensin yang emang gak cocok buat motor tersebut. Jadi gantilah dengan bensin misalnya yang awalnya pakai Pertalite, oh berarti naik ke Pertamax gitu, atau ke Shell, atau ke bensin-bensin yang lainnya. Nah, mungkin ini sih review singkat tentang Blade Repsol tahun 2013. Ini pajaknya panjang, kalengnya juga panjang, plat Bandung. Dan barangkali gitu teman-teman ada yang minat dengan motor ini, saya jual buka harga di angka 7,5 juta, nego depan unit sampai jadi gitu. Pokoknya mah saya nggak akan lepas di bawah 7 juta, netnya banget ini 7, tapi syukur-syukur ada yang berani di atas 7. Pokoknya motor ini saya pakai enak, bensin irit, rem depan belakang cakram, tenaga enak, bedas tenaga. Pokoknya mah enak lah. Kalau nggak enak juga ngapain saya 3 tahun pakai motor ini gitu ya. Karena saya udah enak pakai motor ini, jadi ya nggak saya ganti-ganti. Kenapa saya sekarang jual? Karena saya kuliahnya sekarang udah beres, jadi ya uangnya mau saya gunakan ke hal-hal yang lebih bermanfaat gitu. Jadi saya pakai motor yang ada di rumah aja gitu ya. Nah, mungkin ini sekilas review dari saya. Oh ya, lupa ya, belum nyobain lampu. Oke, maaf ya. Ini untuk lampu sana yang depan, dan ini yang kiri, dan ini lampunya jauh dekat nyala. Terus sen belakang belum dicoba, sen belakang juga dia nyala. Yang kanan juga dia nyala gitu ya. Kita coba laksonnya ya, laksonnya apa nyala atau tidak. Klaksonnya juga kenceng nyala. Top markotop ini mah ya. Sok aja buat teman-teman, barangkali ada yang minat boleh komen di bawah, ntar saya kasih nomor WA saya gitu ya. Barangkali ada yang minat sok, atau misalnya teman-teman ada yang pernah punya motor ini atau sampai sekarang masih punya, tolong ceritakan saja di bawah bagaimana sih kesan pesan selama memakai motor ini gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.